Maraknya terjadi yang namanya pelarangan ibadah umat Kristen di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir ini teman-teman, ya, baik itu di kota Binjai dan juga di kota Medan, ya. Akhirnya Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, ya, angkat bicara luar biasa sekali teman-temannya. Bagaimana tidak, ya, kita mengetahui khususnya di kota Medan itu yang menjadi wali kota di sana itu adalah seorang menantunya Pak Presiden, ya, menantunya Pak Joko Widodo, yaitu Bobi Nasution, ya. Tapi kenapa gitu, ya, itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa masih terjadi juga yang namanya pelarangan ibadah, apalagi yang dilarang itu adalah Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia atau GK, yang mereka biasanya ibadah di salah satu mall yang ada di Medan, yaitu di Suzuya teman-teman, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, ya, apakah peran daripada seorang wali kota menantunya Pak Joko Widodo ini, ya, untuk umat-umat Kristen yang sedang mengalami yang namanya penindasan gitu di sana, ya, ya, mereka dilarang untuk beribadah. Itu yang menjadi pertanyaannya, ya. Semoga saja Bobi Nasution dalam hal ini sebagai wali kota dapat menanggapinya dengan sesegera mungkin, ya. Oke, dan langsung saja kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di sini, dan ini dia videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan, kembali terjadi persoalan terkait dengan ibadah. Beredar video aksi sejumlah orang yang menolak kegiatan ibadah di tempat tertentu. Ini terkait dengan kegiatan ibadah umat Kristiani yang ditolak oleh sejumlah warga dengan alasan tempat yang digunakan bukan rumah ibadah atau bukan gereja. Sampai-sampai politisi nasional Ferdinand Hutahian sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kata Ferdinand, sebetulnya beribadah tidak membutuhkan izin. Benar juga. Sekali lagi saya mengecam pembubaran ini. Saya berharap pemerintah mengambil tindakan kepada para pelaku dan tidak boleh membiarkan ini terjadi begitu saja. Saya acungkan jempol dengan Ferdinand Hutahian. Beliau ini mu'alaf, tapi beliau mengerti betul tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Sejatinya keislaman itu sendiri adalah sebuah keindahan, kedamaian dan toleransi, bukan arogansi yang mengatasnamakan kebenaran. Sejumlah pihak sangat menyayangkan kejadian ini dan beberapa tokoh menganalisa ini bentuk kegagalan SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Karena sebetulnya ini simpel sekali. Kalau terkait dengan persoalan izin mendirikan rumah ibadah, kewenangannya jelas ada pada kepala daerah. Tinggal apakah kepala daerah punya inner will, keinginan terdalam, punya niat baik, apakah punya political will untuk betul-betul mengayomi warganya apapun latar belakang keagamaannya, termasuk kemudian memberikan izin kepada kelompok agama minoritas untuk mendirikan ibadah bagi mereka. Ini tinggal keinginan kepala daerah, simpel banget kan. Izin mendirikan rumah ibadah tersebut kewenangannya ada di kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini kan tinggal dieksekusi saja sebetulnya. Atau mungkin ada kepala daerah kemudian yang terpengaruh fatwa-fatwa yang menyesatkan, dari fatwa yang salah. Seperti ada fatwa yang mengatakan kepala daerah yang memberi izin pendirian rumah ibadah agama lain nanti akan disiksa di akhirat nanti. Ini kan fatwa sesat sebetulnya. Ajaran yang betul-betul bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya jangan-jangan nih ada kepala daerah kemudian yang terpapar virus pemikiran radikal seperti ini. Seakan-akan kalau ngayomi umat beragama lain jadi berdosa. Seolah-olah kalau memberikan izin terhadap rumah ibadah agama lain jadi bersalah. Ini persoalan. Ini penting juga ya, kepala-kepala daerah ini mesti ngaji, mesti paham agama sebetulnya. Tidak ada ajaran Islam yang sedemikian rupa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua,
Di peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau di SKB 2 Menteri ini kan mensyaratkan diantaranya ada 90 orang jemaah. Ini bisa diupayakan. Dan ada 60 warga sekitar yang mengizinkan. Ini bisa dimusyawarahkan ketika dimediasi oleh pemerintah daerah, tokoh agama setempat, memberi wawasan kepada warga, terjun langsung ke masyarakat untuk bersedia memberikan izin di lingkungannya ada rumah ibadah agama lain. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kemudian satu tidak ada punya niat baik, yang kedua ada provokator. Ada orang-orang yang memang memprovokasi dan mengondisikan warga agar tidak ikut tanda tangan. Bahkan pernah ada kejadian, persyaratan sudah lengkap semua, rekomendasi sudah lengkap, izin 60 warga sekitar sudah ada, kemudian anggota 90 jamaat sudah ada, berkas sudah lengkap, tiba-tiba hilang. Dan yang menghilangkan ini nggak tahu hilangnya di mana, hilang di oknum pejabat tertentu, sehingganya pihak gereja harus mengulang lagi. Bahkan ketika dikonfirmasi kepada ketua lingkungan, ketua RT, mereka mengatakan tidak pernah tanda tangan, padahal mereka sudah tanda tangan. Tapi karena ada tekanan pihak-pihak tertentu, mereka kemudian buat pernyataan tidak tanda tangan. Nah kan ini masalah. Bahkan peraturan bersama Menteri PBM atau SKB 2 Menteri ini yang melahirkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Maksudnya yang memediasi, yang menjembatani, yang memberikan wawasan kepada masyarakat. Bahkan FKUB ini juga ada insentifnya dari negara dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tapi ada oknum, sekali lagi oknum ya, ada oknum FKUB justru yang mengondisikan masyarakat agar tidak memberikan izin. Nah kan ini masalah sebetulnya. Benar apa yang dikatakan ketika SKB 2 Menteri atau PBM ternyata terbukti tidak efektif. Sekali lagi ingin saya tegaskan, ini kewenangan kepala daerah. Tinggal apakah kepala daerah punya inner will, punya niat baik, atau political will untuk mengayomi segenap warganya. Yakinlah Allah akan ridho dengan Anda semua kalau Anda bersikap adil dengan warga masyarakatnya. Agar lebih jelas, Anda bisa menonton konten lanjutan ini atau penjelasan seputar perkara ini. Selamat menyimak. Saya juga heran di negeri yang mayoritas muslim ini Bapak Ibu, dengan jumlah muslim terbesar sedunia internasional, lebih gampang bikin pijat plus-plus daripada bikin gereja. Betul nggak kira-kira? Perasaan pijat plus-plus di mana-mana ada aja. Karaoke plus-plus, diskotik. Jangan-jangan sudah ada yang pengalaman ini kayaknya ya. Gampang banget Bapak Ibu. Tapi kalau bikin gereja kok riwah banget. Dengan alasan tidak ada izin. Dengan alasan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau SKB 2 Menteri. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBM? Yang ngasih izin itu adalah bupati, wali kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan. Ada pejabat publik, bupati, wali kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah, masyarakat agama minoritas, di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan. Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan.
dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Dia yang tadinya musola lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul, Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman. Dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya. Bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalah. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Ini kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran. Ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat, Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit. Atas nama regulasi, atas nama aturan, ya Anda ini kurang syarat. Biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya angpau, bawa ke lurah angpau, bawa ke camat angpau, bawa pejabat daerah angpau semua. Jadi menurut saya sederhana, saya ingin membahasakan begini, PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu, 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu di store ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa, hilang berkas. Saya malu sebagai orang muslim punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju nggak kira-kira? Berikut ceramah wawasan kebangsaan selengkapnya. Selamat menyimak, mendengarkan sampai tuntas. Saya ingin mengerucut pada kesempatan kali ini. Kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apa saja itu? 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, sistem kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda, kita memang beragam suku, agama dan budaya, bahasa, ras dan lain sebagainya, namun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa teman-temannya apa yang tadi kita dengarkan bersama ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim tentunya
soal pelarangan ibadah yang terjadi di kota Binjai, Sumatera Utara dan juga di Riau. Memang ini kita sangat sayangkan sekali ya, kenapa bisa terjadi yang namanya pelarangan ibadah kepada saudara-saudara kita umat Kristen. Padahal sebenarnya kita hanya beda agama, ras dan sebagainya, tetapi ya kita tetap satu di dalam kebangsaan ya. NKRI itu adalah harga mati bagi kita, dan semboyan kita tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang mempersatukan kita. Dalam bingkai inilah kita seharusnya tidak lagi melihat apa perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi biarlah perbedaan itulah yang membuat kita semakin membuat yang namanya keakraban antara satu dengan yang lain, seharusnya begitu teman-teman ya. Oke, sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.